Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di SS Studio. Ngobrol di sana, oke? Ngobrol di sini, let's go. Nah, malam ini episode kedua Cakap-Cakap Kesehatan udah hadir nih bersama kita Dr. Muhammad Yusuf, spesialis neurologi NIIOK. Nah, selamat datang dokter. Selamat datang, salam jumpa ya. Yo. Dok, sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya dok ya, sudah mau berbagi sama teman-teman di sini di tengah kepadatan dan kesibukannya dokter. Ya. Nah dokter, boleh nggak sih perkenalkan diri dulu dok? Dokter ini sebenarnya sekarang lagi kesibukannya apa gitu dok? Ya, saya praktisi kesehatan, seorang dokter spesialis neurologi yang sekarang aktif di rumah sakit di Medan. Ada beberapa rumah sakit yang saya masukin untuk kegiatan praktisi kesehatan saya. Wah dok, dari nama dokter tadi nih, dokter-dokter nih rata-rata gelarnya tuh panjang-panjang kan dok ya. Ini tuh yang agak sedikit membingungkan buat saya yang awam nih dok. Tadi dokter spesialis neurologi, ada gelar NIIOOK-nya. Kira-kira itu bisa dijelasin sedikit nggak dok, itu apa? Ya, jadi ini gelar subspesialis ya. Sekarang di neurologi itu ada 8 subspesialis. Salah satunya ada NIIOOK, jadi neurovascular imaging intervensi, okular dan oftalmologi konsultan. Tapi saya di kelompok ini saya sebagai konsultan neurologi intervensi. Dok, ini tuh pertanyaan awam banget dok. Kita ngomongin banyak orang yang suka bercanda nih. Kalau misalnya mereka ada gangguan apa gitu, tingkah lakunya aneh, sanalah berobat ke dokter saraf gitu ya dok ya. Mungkin memang istilah dokter saraf sekarang udah berubah menjadi neurologi. Tapi bisa dijelaskan sedikit nggak sih dok? Kira-kira sebenarnya ruang lingkup dokter saraf itu atau neurologi itu gimana sih dok? Ya, jadi dokter saraf itu salah satu penyakit organik dari sistem saraf di badan kita, baik itu di kepala, ya, misalnya itu pasien-pasien stroke, pasien-pasien dengan infeksi otak, ensefalitis, radang otak, atau kalau yang di pinggang, misalnya saraf kejepit, yang kita sebut dengan HNP, atau bisa juga saraf-saraf kaki kebas-kebas, neuropati, atau juga pasien-pasien dengan gangguan fungsi ingatan yang demensia, yang dibilang orang pikun, atau bisa juga yang kejang-kejang, epilepsi. Jadi lingkup saraf itu banyak, tapi khususnya penyakit-penyakit yang bersifat ada gangguan organiknya. Itu dia. Berarti kalau misalnya kita bisa bilang sekarang, selama memang gangguan yang ada pada diri kita itu karena memang saraf kita sendiri dalam tubuh, itulah ke dokter neurologi lah ya dok ya. Dok, kalaulah misalnya kita bahas terkait tadi, dokter juga ada subspesialis intervensi. Apa sebenarnya yang membedakan terkait dokter saraf secara umum atau neurologi secara umum dengan dokter subspesialis intervensi? Ya, jadi salah satu bagian subspesialis ada neurovaskular tadi NIIOK, ada bagian yang kita sebut dengan neurologi intervensi. Khusus untuk neurologi intervensi, dia menangani pasien-pasien gangguan vaskular, pembuluh darah di otak dengan tindakan intervensi. Jadi tindakan intervensi ini kita menggunakan alat yang kita sebut mesin kateter, cath lab, di ruangan cath lab yang biasanya di jantung kan ada. Jantung kan ada kateteris jantung, tapi kita di otak ada mesin itu yang sama digunakan. Kita bekerja di pembuluh darah ke otak, bisa ke pembuluh darah di tulang belakang, bisa semua pembuluh darah, khusus ke bagian neurologi tadi, bagian saraf kita tadi kita kerjakan. Nah, ini kan dok, dari informasi yang dokter kasih tahu nih, kita ngobrol dari tadi di sini. Ini sebenarnya ilmu baru banget buat kawan-kawan semua yang ada di rumah atau yang nonton. Karena memang nggak semua orang tahu bagian-bagian dari kedokteran, khususnya kayak saraf dan neurologi ya dok ya. Jadi dok, kira-kira sebenarnya kondisi apa aja atau penyakit yang paling sering ditangani oleh dokter subspesialis intervensi gitu dok? Ya, jadi memang neurologi intervensi ini
masih baru ya di bagian neurologi khususnya di Indonesia. Jadi pertama kali sekitar 2008 neurologi intervensi yang ada di Indonesia, kemudian sampai sekarang udah mulai banyak lah. Sekarang perkembangan neurologi intervensi itu sangat pesat sekali. Karena sekarang penanganan, khususnya penanganan stroke sekarang yang terbaru sekarang sudah melakukan tindakan intervensi. Jadi pasien-pasien yang tiba-tiba kena serangan ya, itu segera ditangani nanti dengan metode menggunakan alat kateterisasi tadi. Kalau ada sumbatan bisa kita lakukan membuka sumbatan langsung. Sama seperti penyakit jantung, kalau orang jantung kalau misalnya ada tersumbat langsung di kateterisasi PCI namanya, kemudian dibuka. Demikian juga nanti sekarang ini sudah dan pemerintah ini sedang gencar-gencarnya membuat program untuk menurunkan angka kematian kecacatan oleh karena stroke tersebut yang paling tinggi oleh karena sumbatan. Itu kita lakukan nanti dengan tindakan intervensi. Termasuk juga kalau terjadi perdarahan yang kita sebut dengan di dinding lapisan otak, subarachnoid, itu kita bisa lakukan penutupan dengan coil. Jadi banyak tindakan yang intervensi sekarang sudah mulai dikerjakan dan sekarang lagi programnya pemerintah. Kalau kita omongin terkait program pemerintah yang tadi itu dokter sebagai dokter juga, ini kira-kira dok, kalau proses diagnostik untuk penyakit-penyakit saraf, apakah ada teknologi khusus yang digunakan? Ya, jadi kalau diagnostik sekarang sih sudah mulai banyak yang termasuk sekarang alat imaging namanya CT scan. Scan sudah ada generasi yang sebenarnya yang sangat canggih. Ada lagi MRI ya dok ya? MRI ya. Sekarang hampir rumah sakit sudah banyak. Kemudian PET scan lagi yang ya masih terbatas. Jadi sekarang alat-alat yang untuk diagnostik itu sudah banyak. Termasuk itu neurointervensi itu tindakan yang kita sebut DSA, digital subtraction angiography, kateterisasi cerebral, itu termasuk pemeriksaan, adalah alat diagnostik. Diagnostik untuk menentukan kelainan struktural di pembuluh darah otak. Apakah ada kelainan sumbatan di mana? Apakah ada kelainan malformasi perubahan bentuk dan lain sebagainya. Itu bisa dilakukan dengan kateterisasi cerebral tersebut yang kita sebut dengan DSA. Oh, itu alat diagnostik. Berarti friends, ini tuh dengan teknologi sudah semakin baru, udah ada lagi teknologi yang kayak DSA nih kata dokter. Jadi udah jangan takut lagi untuk yang namanya konsultasi kalau misalnya memang merasakan ada hal yang lain ya dok ya di tubuh ya. Iya, ada kelainan di khususnya di pembuluh darah. Nanti kita bisa melihat kalau stroke kan gejala tiba-tiba lemas sebelah badan. Kemungkinan adalah stroke pembuluh darah di otak. Kita bisa mendeteksi di mana pembuluh darah yang sumbat tersebut. Kalau dia cepat ditangani, kita bisa memperbaiki atau mengembalikan kondisi yang seperti semula. Berarti dok, kalau misalnya kita pengen mendeteksi apakah kita ada penyakit saraf di dalam tubuh atau gangguan saraf, entah itu gangguan saraf atau apa nih? Sakit pinggang, kita bilang gitu ya dok ya. Harus ada gejalanya dulu yang kita rasakan, baru kita bisa konsul ke dokter neurologi. Jadi kita bisa menentukan di mana kerusakannya dan pemeriksaan apa yang cocok dengan letak kerusakan tersebut. Kalau sepengalaman dokter, ada nggak sih contoh kasus yang menarik atau unik yang pernah dokter tangani sebelumnya sebagai seorang neurologi?